Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita semua banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat bertemu untuk menyambut tamu yang kita rindukan, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita semua, membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan petunjuk Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, ada sebuah hadis yang berbunyi, Ani bani Umar qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashiru asratin faja'a rajulun minal ansari faqala ya nabiyallah man aqyasun nasi wa ahzamun nas qala aktsaruhum dzikran lil mauti wa asyadduhum musta'dadan lil mauti. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang ke-10. Lalu tiba-tiba datang seorang dari Ansor. Ia bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas dan paling kuat tekadnya di kalangan umat manusia ini? Rasulullah pun menjawab, yang paling cerdas dan yang paling kuat tekadnya adalah orang yang paling banyak mengingat datangnya kematian dan paling siap untuk menghadapinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kaum muslimin yang berbahagia, dari hadis di atas memaparkan sebuah peristiwa di mana ada 10 orang sahabat Nabi yang berkumpul, salah satunya adalah Ibnu Umar. Lalu suatu ketika datang seorang pemuda Ansor. Ia bertanya kepada Rasulullah, ia bertanya tentang siapa orang yang paling cerdas dan paling kuat tekadnya di kalangan umat manusia. Lalu Rasulullah pun menjawab bahwa orang yang paling cerdas dan paling kuat tekadnya di kalangan umat manusia adalah orang yang banyak mengingat datangnya kematian dan paling siap untuk menghadapinya. Dalam kehidupan ini banyak orang yang menganggap bahwa kecerdasan itu dilihat dari duniawi saja. Semisal ketika ada seorang anak yang mendapatkan nilai tertinggi di sekolahnya, maka ia sudah disebut sebagai anak yang cerdas. Lalu ketika ada seorang siswa SMA masuk ke perguruan tinggi yang ternama dan unggulan, maka ia sudah disebut anak yang sangat cerdas. Lalu ketika ada seorang lulusan sarjana, ia mendapatkan pekerjaan yang layak, lalu ia menjadi karyawan yang inovatif, kreatif, maka ia sudah dianggap menjadi karyawan yang cerdas dan handal. Pandangan semacam itu tidaklah sepenuhnya salah, akan tetapi pandangan masyarakat tersebut adalah pandangan dalam ukuran duniawi saja. Padahal ketika Rasulullah SAW ditanya tentang siapakah orang yang paling cerdas, maka beliau menjawab, aktsaruhum dzikran lil mauti wa asyadduhum musta'dadan lil mauti, yaitu orang yang paling banyak mengingat datangnya kematian dan paling siap untuk menghadapinya. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang paling cerdas dan paling kuat tekadnya itu adalah orang yang paling banyak mengingat datangnya kematian? Karena orang yang paling banyak mengingat datangnya kematian, ia tidak mudah tertipu, ia tidak mudah terlena dengan kenikmatan dunia ini. Sebaliknya, orang yang banyak memikirkan datangnya kematian, ia akan senantiasa memikirkan kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Ia akan senantiasa mengumpulkan bekal untuk kehidupannya di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam telah hidup seorang yang bernama Qarun. Qarun ini diceritakan sebagai seorang yang miskin. Bahkan untuk memenuhi kehidupan keluarganya saja ia tidak mampu. Lalu suatu ketika ia meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar ia menjadi seorang yang kaya raya. Karena mengingat Qarun ini adalah seorang pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang sangat soleh, maka Nabi Musa pun langsung menyetujuinya, dan Allah pun mengabulkan Qarun menjadi seorang yang kaya raya. Namun sayang, kekayaannya ia digunakan untuk hal kezaliman, dan ia terlena dengan kekayaan tersebut sehingga menjadi seorang yang sombong. Ia mendurhakai Allah dan Nabi Musa alaihissalam dengan ia menyembah dewa-dewa dan lain sebagainya. Kalau Qarun berpikir cerdas, maka ia akan menggunakan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya untuk hal-hal yang baik, untuk membantu orang lain, dan untuk sedekah dan lain sebagainya. Allah memperingatkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Di dalam ayat tersebut Allah mengingatkan kepada kita semua, kepada manusia, agar kita bisa mengejar kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang kekal dan abadi, dengan cara kita menggunakan apa yang dianugerahkan Allah untuk hal-hal yang diridai Allah. Semisal kita menggunakan harta kita untuk orang lain, kita sedekahkan harta kita untuk orang yang membutuhkan, fakir miskin dan lain sebagainya. Kecerdasan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk melihat masa depan, yaitu kehidupan akhirat, di mana kita menyiapkan amal bekal kita untuk kehidupan akhirat. Semoga kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang cerdas versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak mudah tertipu dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Dan kita harus ingat bahwa segala amal perbuatan kita, baik itu keburukan maupun kebaikan, itu akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi siapa yang menjalankan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.